Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, pada malam yang bahagia ini kami berkumpul di Wihara Buddhayana Parang, Magetan. Dengan kekuatan parita yang telah kami ucapkan, dengan timbulan kebaikan-kebaikan yang kami miliki, dan doa dari semua pihak yang adil maupun yang tidak adil, semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, keselang dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tak kami harapkan, akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara bayangkan menimpa kita semua. Semoga panjang usia kehidupan semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan Tri Suci Waisak, sekalipun sudah agak terlambat, ya sudah 1 bulan yang lalu ya, tepatnya tanggal 12 Mei, dan ini sudah tanggal berapa ini? 10 ya, tanggal finalnya itu tanggal 15, jadi 1 bulan yang lalu segenap umat Buddha merayakan hari yang sangat penting, yang sangat bersejarah bagi umat Buddha, di mana di bulan Waisak diperingati, disepakati oleh segenap umat Buddha seluruh dunia merayakan 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di kehidupan Sang Buddha. Pada mulanya, Tri Suci Waisak, peristiwa penting di masa kehidupan Sang Buddha, itu diperingati di tanggal yang berbeda, di bulan yang berbeda, dan tahun yang berbeda. Pada mulanya, tiap sekte dan aliran itu mempunyai keyakinan masing-masing. Namun sejak tahun 1950, itu 3 peristiwa penting itu dibentuk satu kesepakatan kebersamaan di antara umat Buddha seluruh dunia, dan dijadikan 1 hari memperingati 3 peristiwa penting. Jadi satu kemajuan sangat luar biasa. Sampai saat ini ada 1 peristiwa, ada hari kesepakatan dari kebersamaan umat Buddha di dalam memperingati 3 peristiwa penting itu. Di samping 3 peristiwa penting sebagai simbol persatuan, umat Buddha memiliki bendera Buddhis. Bendera Buddhis ini juga sudah diterima di hampir semua tradisi-tradisi di dalam agama Buddha. Mudah-mudahan ke depan pun kita pun juga memiliki momentum atau kesepakatan-kesepakatan yang lain. Dengan kesepakatan-kesepakatan bersama itu memungkinkan sekali agama Buddha kekuatannya semakin bertambah, tidak tercerai-berai. Pada malam hari ini saya secara pribadi minta maaf karena pertemuan pada malam hari ini boleh katakan mendadak. Bahkan datang ke Magetan Parang ini pun rencana sangat mendadak sekali, karena saya ketamuan yang luhur sama Nera si Tepu ini. Beliau ini memang pernah menjadi pejabat di Jawa Timur ini ya, di Surabaya. Kemudian beliau dipindahkan di Papua, hampir pensiun saat ini, mau melatih diri menjadi seorang samanera. Saya berharap putra-putra daerah Jawa Timur ini nantinya bisa berpikir untuk kemajuan-kemajuan umat Buddha di Jawa Timur ini, maka saya kenalkan di tempat ini. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk membahas Dhamma ajaran Sang Buddha. Detik-detik Waisak kapan hari itu jam 12 kurang ya, kurang 5 menit ya, kurang lebih. Yang datang ternyata yang wihara yang saya bina itu hampir semua generasi muda. Saya optimis dengan kehadiran
generasi muda di tengah malam itu memungkinkan sekali nanti ke depan agama Buddha pun akan berkembang dengan baik. Jadi kalau di daerah-daerah itu merasa kecil ya, tentunya di daerah-daerah lain pun juga cukup berkembang ya. Perkembangan agama Buddha di wihara-wihara juga bertambah, umat dari generasi-generasi sekolah minggu juga selalu bertambah. Jadi apabila di sini saat ini kecil itu ya, maka kedatangan saya sebagai bentuk perhatian dari Sangga untuk tempat ini, tempat ibadah ini, sekalipun tidak bisa secara rutin karena kami tugas di Surabaya, itu setiap saat itu harus melayani pelayanan umat yang cukup banyak. Tidak-tidaknya saya terakhir mungkin 8 bulan yang lalu Asada kelihatannya ya, Asada ya. Ini pas Waisak, jadi saya sudah 3 kali pertemuan di sini. Pertama kan Waisak dulu itu juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Di samping saya juga ada sangga-sangga yang lain ya. Di saat 3 peristiwa penting kita diajak untuk mengingat kembali ya sesosok penting guru agung junjungan kita, di mana di saat Waisak diperingati sebagai hari kelahiran beliau ya. Kemudian penerangan beliau, kemudian wafatnya beliau. Mengingatkan kepada kita semua tentang kelahiran. Di saat bayi Siddhartha itu lahir, diceritakan bisa berjalan, kemudian bisa melangkahkan kaki, kemudian bisa omong. Salah satu omongan itu, inilah kelahiranku yang terakhir. Ini juga hendaknya menginspirasi bagi kita semua. Kita saat ini kenal agama Buddha, bertekad menjadikan kelahiran saat itu kelahiran yang terakhir. Bagaimana agar bisa kita menjadi tempat kelahiran yang terakhir hari ini? Kita belajar tekun agama Buddha, ajaran Sang Buddha itu. Kemudian penerangan sempurna Sang Buddha. Di saat penerangan sempurna Sang Buddha itu menunjukkan bahwa prestasi tertinggi ya manusia telah dicapainya. Di saat penerangan sempurna Sang Buddha itu, Sang Buddha mempunyai kemampuan, mempunyai kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Apa kemampuan pertapa Siddhartha ketika mencapai penerangan sempurna? Yang pertama, beliau mampu mengingat kelahiran beliau di kehidupan lalu tak terbatas, tidak terbatas ya. Ya kita ada juga yang mengingat kelahiran yang lalu. Zaman dulu juga ada, tapi dalam jumlah yang terbatas. Kalau kita manusia biasa mengingat yang bukan kelahiran ya hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu ingat ya. Tapi yang paling ingat itu kesalahan-kesalahan orang lain ya, itu mampu kita ingat dengan baik ya itu. Kemudian yang kedua ya, di saat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna itu mampu melihat timbul tenggelamnya makhluk-makhluk hidup, lahir dan matinya makhluk-makhluk hidup, dan perbedaan-perbedaan makhluk hidup sesuai dengan karmanya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha mampu menyingkirkan segala kekotoran-kekotoran batin. Inilah 3 prestasi, 3 kebijaksanaan yang boleh Sang Buddha. Maka layaklah Sang Buddha hingga sampai saat ini dikagumi oleh penduduk dunia. Yang saat ini kurang lebih yang beragama Buddha penduduk dunia itu 500 juta. Jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian di saat Waisak kita juga diingatkan tentang wafatnya atau parinibbana Sang Buddha. Untuk membedakan parinibbana dan wafat ya, itu demikian. Parinibbana itu seseorang yang tidak terlahir kembali. Kalau wafat itu ada yang memaknai orang itu masih kelahiran kembali. Jadi ketika Sang Buddha parinibbana berarti beliau sudah tidak terlahirkan kembali. Inilah ya 3 hal yang sangat penting yang setiap tahun diperingati oleh umat Buddha, dan untuk memudahkan semangat
Trisuci Waisak itu biasanya masing-masing sangga itu mengambil tema-tema ya. Tema dari Sangga Agung dan Budayana tahun ini adalah semangat kebersamaan menuju Indonesia maju. Semoga ya tema Waisak itu benar-benar menginspirasi bagi umat Buddha dimanapun berada untuk selalu menjaga kebersamaan demi persatuan bangsa bahkan persatuan dunia. Demikianlah Bapak Ibu sekelumit Dhamma ajaran Sang Buddha tentang Waisak.